Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita senantiasa berdoa dulu untuk mendapatkan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai? Sebelumnya kita apresiasi terlebih dahulu Bayu Faisal Gani, Hadi Surya Saputra, Ida Yuranita, Yudan Amparino. Saya akan membacakan ulasan singkat mengenai materi yang telah kita pelajari sebelumnya tentang teks laporan hasil observasi. Berkaitan sama teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan observasi. Kemudian setelah ini kita akan mempelajari mengenai membandingkan laporan hasil observasi dengan teks lain dan menganalisis ciri kebahasaan laporan hasil observasi dengan teks lain. Kiranya saya akan memberi pertanyaan terhadap kalian. Bagaimana unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi berbeda dengan yang digunakan dalam teks eksplanasi? Mungkin siapa yang menjawab? Ya, Mas Bayu. Dua teks berkaitan sama teks laporan hasil observasi dan teks eksplanasi. Nanti kalian bisa yang pertama membaca atau memeriksa berkaitan sama teks yang akan saya tampilkan. Kemudian nanti yang kedua kalian bisa mencatat ciri-ciri isi dan bahasa yang ditemukan dalam kedua teks tersebut. Ya. Kemudian nanti berkaitan sama pertanyaan, membuat pertanyaan tentang perbedaan isi, struktur, dan unsur kebahasaan antara kedua teks. Itu nanti kalian yang membuat pertanyaan, setelah itu nanti dilemparkan kepada sama temannya, gitu ya. Jadinya untuk pembelajaran ini biar terlihat interaktif. Ya, jadinya tidak monoton untuk pembelajarannya. Kemudian berkaitan sama mengumpulkan data, nanti kalian bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan unsur kebahasaan. Yang pertama pilihan kata, kemudian pola kalimat, kemudian konjungsi, kemudian verbal dan struktur teks dari keduanya. Kemudian berkaitan sama penalaran, nanti kalian bisa membandingkan hasil dari diskusi antar kelompok di antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ya, kemudian nanti berkaitan sama mengomunikasikan, kalian nanti bisa mempresentasikan hasil dari perbandingan dan analisis unsur kebahasaan di antara kedua teks tersebut, gitu ya. Kemudian saya akan menampilkan kedua teks tersebut. Iya dan tidak? Ya. Kemudian berkaitan sama kelompok, mungkin saya yang menentukan saja, ya.
Kemudian yang kelompok pertama Mas Agus, kemudian Mas Bayu, Mas Laudin sama Mas Fakih. Silakan bisa berhadapan-hadapan untuk membahas kedua teks tersebut. Ya. Nanti ketika kiranya ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, nanti saya siap untuk memfasilitasi kalian semuanya. Berkaitan sama untuk membandingkan itu yang pertama berkaitan sama teks laporan hasil observasi yang di sebelah ini ya. Kemudian yang kedua teks eksplanasi. Yang pertama berkaitan sama teks LHU-nya itu berjudul Keraton Mangkunegara Skoping Sejarah Mataram di Surakarta. Kemudian yang kedua berkaitan sama teks eksplanasi itu adalah berjudul Proses Terjadinya Pelangi. Gitu. Berkaitan nanti sama kalian membuat pertanyaan tentang perbedaan isi struktur dan unsur kebahasaan antara kedua teks tersebut, nantinya sekalian saja untuk presentasi ya. Jadinya kalian nanti yang membuat pertanyaan bagian presentasi, nanti teman-teman bisa menjawab yang tidak presentasi gitu ya. Ya, silakan siapa yang mau presentasikan dahulu. Kelompoknya Mas Agus, silakan bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu apakah ada yang mau bertanya? Mana ada pertanyaan enggak? Berkaitan apa? Atau mungkin ya, silakan. Apa tujuan utama teks laporan hasil observasi dan bagaimana dengan teks eksplanasi? Observasi bertujuan mendeskripsikan objek berdasarkan pengamatan. Jika eksplanasi menjelaskan proses atau sebab akibat fenomena. Ya. Mungkin ada yang mau koreksi, sudah benar atau belum jawaban tersebut? Sudah? Kita berikan aplaus untuk kelompok. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Unsur kebahasaan, definisi atau penjelasan, teks laporan hasil observasi. Ada kalimat definisi objek, misal Keraton Mangkunegara adalah teks eksplanasi, kalimat penjelasan dunia, misal pelangi berbentuk karena kata benda atau nomina, teks laporan hasil observasi, nama objek atau fenomena yang lain. Contohnya keraton adalah teks eksplanasi, istilah ilmiah dan teknis, misal penjelasan reproduksi. Ya. Kata sifat atau adjektiva teks laporan hasil observasi untuk mendeskripsikan ciri dan karakteristik objek, misal mudah, khas. Teks eksplanasi penjelasan sifat proses, misal warna-warni, indah. Verba relasional teks laporan hasil observasi. Kata kerja penghubung seperti adalah merupakan terdiri dari. Teks eksplanasi kata kerja proses, misal dibelokkan, melewati. Baca. Oh ya. Kata kerja verba, teks laporan hasil observasi, aktif dan pasif untuk menjelaskan fungsi dan aktivitas objek. Teks eksplanasi penjelasan dalam proses menggunakan kata kerja eksploratif. Untuk kebahasaan, fungsi, hubungan, jelas seperti kan serta sementara. Teks eksplanasi fungsi sebab akibat dan kronologi seperti karena sehingga tidak. Ya, observasi yang saya dan teman-teman bisa sampaikan, tentu masih banyak kesalahan. Saya bermoral sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk ya. Silakan kembali ke tempat. Berkaitan sama kalian sudah
melaksanakan presentasi, kiranya saya akan memberikan sedikit ulasan atau penjelasan. Yang pertama, presentasi yang kalian paparkan sudah berhasil menampilkan perbedaan utama dalam aspek bahasa dan struktur dengan jelas. Kemudian penjelasan unsur kebahasaan yang kalian pilih seperti kata, pola, kalimat, verbal, dan konjungsi sudah sesuai dan tepat sasaran berkaitan sama kedua teks laporan hasil observasi sama teks eksplanasi. Kemudian penggunaan tabel yang kalian susun tadi berkaitan sama diskusi sudah saya lihat. Kemudian yang tadi juga dipaparkan itu sudah memperjelas berkaitan sama diferensiasi antar kedua teks. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kiranya saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang nantinya untuk merefleksi dari pembelajaran hari ini. Mengapa penggunaan kata hubung berbeda pada kedua jenis teks tersebut? Kata hubung atau konjungsi berbeda karena tujuan teks berbeda. Pada teks laporan, konjungsi waktu dan tambahan seperti selain itu dan ini digunakan untuk menghubungkan informasi deskriptif dan kronologis. Sedangkan pada teks eksplanasi, konjungsi sebab dan menurut seperti karena dan pertama, pakai itu menjelaskan hubungan sebab akibat dan urutan proses agar pembaca memahami langkah-langkah penggunaan secara sistematis. Ya. Kemudian setelah kalian merefleksi pembelajaran pada hari ini, kiranya saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini berkaitan sama yang pertama, dua jenis teks telah dipelajari. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi dengan judul Keraton Mangkunegaran Setepik Sejarah Mataram di Surakarta yang menggambarkan secara detail dan faktual mengenai keraton sebagai objek budaya. Kemudian berkaitan sama teks eksplanasi dengan judul Proses Terjadinya Pelangi yang menjelaskan proses ilmiah terbentuknya pelangi secara runtut dan sebab akibat. Kemudian berkaitan sama kalian tadi sudah membaca. Kemudian kalian kan membandingkan berkaitan sama fungsi, struktur, dan ciri kebahasaan. Yang pertama, fungsi teks laporan hasil observasi itu untuk menyajikan hasil pengamatan atau fakta secara objektif tentang suatu objek atau fenomena. Contohnya adalah deskripsi mengenai Keraton Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan dan seni Jawa. Kemudian berkaitan sama teks eksplanasinya menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi secara ilmiah dan terurut, misalnya proses terbentuknya pelangi. Pemahaman ini membantu kalian untuk mengenal tujuan dan bentuk bahasa yang digunakan dalam kedua jenis teks, sehingga kalian dapat menentukan cara membaca, memahami, dan menggunakannya sesuai konteks pembelajaran atau komunikasi sehari-hari. Selain itu, kalian dapat mengembangkan kemampuan analisis bahasa dan konsep ilmiah secara lebih baik, ya. Kemudian berkaitan sama jenis teks laporan hasil operasi, berkaitan sama ciri kebahasaan. Yang pertama, kalimat deskriptif dan informatif menggunakan istilah khusus objek, menyajikan fakta secara objektif, struktur terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian dan manfaat, dan banyak menggunakan kata sambung, deskripsi seperti dan serta. Kemudian berkaitan sama teks eksplanasi itu untuk ciri kebahasaannya adalah
kalimat sebab akibat menggunakan kata hukum kausal seperti karena, sehingga. Urutan sistematif dengan kata keterangan waktu pertama, kedua, dan seterusnya menggunakan istilah ilmiah seperti peristiwa optik dan meteorologi. Kemudian sebelum saya menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya kita sudah diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.